syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berlipat ganda dari jumlah sedekah mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, shaimin dan shahimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, masih diberikannya nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan, masih bisa menikmati keberkahan-berkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Kalaulah tidak karena kasih sayang Allah, kalaulah tidak karena rahmatnya, maka ini tidak akan bisa kita merasakan nikmatnya bulan suci dan penuh berkah ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Rasanya belum lama lisan ini berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Namun hari ini lisan kita berkata dengan doa yang berbeda. Ramadan, jangan tinggalkan kami. Belum lama kita mempersiapkan diri, baik persiapan jasmani, persiapan rohani, untuk menyambut bulan suci yang berkah ini. Namun hari ini kita mempersiapkan diri untuk ditinggalkan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah Rabiul Mu'min. Ramadan adalah musim seminya orang mukmin, yang mana musim semi ini akan segera meninggalkan kita. Musim semi ini akan segera berlalu. Kenikmatan-kenikmatan membaca Al-Quran, lantunan ayat suci Al-Quran siang malam kita perdengarkan. Lisan ini tidak pernah lelah membaca Al-Quran, tidak pernah lelah untuk tadarus, tidak pernah lelah untuk berinteraksi dengan kalam-kalamnya Allah. Karena memang ini adalah bulannya, bulan di mana diturunkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan ini pun sebagaimana disampaikan oleh sahabat baginda Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Iza tahurat qulubukum ma syabi'tu min tilawatil Quran." Jikalau hati kalian bersih, jikalau hati kalian itu suci, maka tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran, tidak akan pernah kenyang untuk mentilawah Al-Quran. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan sholat sunnah 2 rakaat,
4 rakaat, 8 rakaat, belasan rakaat, bahkan puluhan rakaat kita jalani, baik siang maupun malam, baik bacaan surat-surat pendek ataupun surat panjang, dengan bacaan-bacaan imam yang mana mereka tidak hanya surat pendek yang dilantunkan, akan tetapi juga surat-surat panjang dibacakan, yang bahkan kita semua tidak tahu apa itu artinya, tetapi semua itu kita jalani dengan kenikmatan yang luar biasa. Indahnya Ramadan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah secara khusus di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi menyebutnya, memanggilnya dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat ini Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman. Ternyata pengakuan kita sebagai seorang muslim saja tidak cukup untuk menikmati Ramadan ini. Tanpa iman, Ramadan bukanlah suatu kenikmatan, tapi menjadi suatu beban. Makanya ketika kita sedang membaca Al-Quran, ketika sedang sholat, qiyamul lail, itu akan terasa beda nikmatnya. Dan kenikmatan ini sangat kita rasakan dan sangat sulit kita temukan di luar Ramadan. Dengan bacaan-bacaan imam tadi, baik surat pendek maupun surat panjang diperdengarkan, maka dengan hati yang rasa ikhlas kita jalani, dengan penuh rasa khidmat kita perdengarkan, kita lakukan dengan menyimak bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Abbas menyampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, karena ajwadun nas. Dalam hadis dikatakan, karena ajwadu bil khari minar rihil mursalah. Namun di ketika Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi, seperti angin yang berhembus. Berapapun infak, berapapun sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan akan terasa nikmat. Mungkin secara zahir kita seperti kehilangan uang, secara zahir kita seperti kehilangan rupiah, secara zahir mungkin kita seperti kehilangan harta, tetapi kebahagiaan bertambah. Kebahagiaan kita justru malah bertambah lagi, dan itu lebih mahal dari apa-apa yang kita keluarkan. Itu lebih mahal dari apa-apa dengan harta yang kita miliki, dan tidak sulit bagi Allah untuk menggantinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kenikmatan ini begitu terasa. Maka jikalau kita tidak bisa merasakan indahnya kenikmatan Ramadan, maka sudah sepantasnya lah kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita tanyakan soal iman kita, kita ukur sendiri bagaimana iman kita. Di bulan Ramadan ini, kenikmatan berbagi pun kita rasakan. Kenikmatan saling memberi, saling membantu, saling meringankan beban, saling mempermudah kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita. Bukan sebaliknya, saling meminta, saling menindas, saling menzalimi dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kita menjadi seorang yang sangat dermawan, mengalir kebaikan-kebaikan dari tangan kita ini. Semuanya kita kerahkan, semuanya kita lakukan di saat bulan Ramadan ini. Yang mana semua ini tanpa kita sadari, ini sulit ditemukan di luar Ramadan. Bahkan sulit kita temukan pada diri kita sendiri. Tidak sebesar itu. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah begitu banyak amal-amal kebaikan kita coba lakukan dengan berbagai macam hal. Kesibukan dunia sudah cukup banyak menyita waktu kita. Mulai dari bangun subuh di pagi hari, kita disibukkan untuk mempersiapkan segala aktivitas kita, yang mana sehingga membuat kita lupa untuk berzikir habis subuh. Kita lupa untuk membaca Al-Quran, membuka hari-hari sehabis subuh. Sudah banyak sekali urusan dunia ini menyita waktu kita. Akan tetapi Ramadan mampu
membuat kita menceraikan dari dunia. Ramadan mampu memisahkan kita untuk sesaat dari urusan dunia. Sebagaimana kita ketahui, para pejuang-pejuang kebaikan, orang-orang yang soleh, mereka menghabiskan waktunya 10 hari di masjid untuk beriktikaf. Mereka duduk di masjid mengharap ridho Allah. Itu bukannya mereka tidak ada pekerjaan, bukan mereka tidak ada kesibukan, bukan mereka tidak ada tanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi mereka sadar bahwa inilah cara menikmati Ramadan. Beginilah cara kita mengisi bulan yang penuh berkah ini, karena memang inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana saat ini kita berada di penghujung Ramadan, masih di 10 akhir Ramadan. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan, "Iza dakhalal ashri syadda mi'azarahu." Ketika datang 10 akhir Ramadan, dan hari ini pun masih termasuk di 10 hari Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah pun menghidupkan malam-malam itu dengan banyak beribadah, qiyamul lail, tahajud, qiyamul lail, witir, baca Quran dan lain sebagainya. Dan ini pun Rasulullah mengajak keluarga-keluarganya, wa iqaza ahlahu, kata Rasulullah dalam hadis tersebut. Rasulullah bangunkan keluarganya, bangunkan istri-istrinya, beliau bangunkan anak-anaknya, beliau bangunkan mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta istrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Bangun untuk menghidupkan malam ini. Kalaulah tidak ada keutamaan, kalaulah tidak ada yang spesial di akhir Ramadan ini, untuk apa Rasulullah melakukan ini semua? Masya Allah. Indahnya Ramadan adalah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak heran ketika Ramadan ini banyak sekali hidayah-hidayah yang Allah turunkan. Banyak sekali Allah memberi petunjuk. Karena memang pada hakikatnya bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah, merupakan bulan pendidikan, yang dimana kita ditempah untuk menahan hawa nafsu, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang beriman, terutama di bulan Ramadan ini, mereka sangat tidak mengkhawatirkan akan meninggalkan urusan dunia. 10 hari terakhir mereka yang duduk di masjid, itu kebahagiaannya melebihi apapun dibanding kita yang menyibukkan diri dengan urusan dunia. Kenikmatan, kebahagiaan yang mereka dapatkan di hadapan Allah, bersimpuh, memohon kepada Allah, beristighfar, salat, bertilawah Al-Qur'annya, itu lebih berbahagia, lebih mendapat kebahagiaan. Mereka akan terasa lebih nikmat daripada kita yang menghabiskan 10 terakhir ini, lebih daripada kita yang menyibukkan dengan urusan dunia. Dari Abdullah bin Mas'ud, adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang istimewa. Ketika beliau meninggal, beliau menangis. Lalu ditanya, apakah orang sepertimu sedih karena sakaratul maut? Apa yang dijawab Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, aku bukan sedih karena meninggalkan dunia. Karena orang-orang beriman sudah terbiasa meninggalkan dunia. Orang-orang beriman sudah terbiasa meninggalkan 10 hari untuk urusan dunia. Sudah terbiasa bagi orang-orang yang beriman. Tapi Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku sedih apabila jikalau aku meninggal dalam keadaan imanku sedang turun. Ini adalah ucapan ketika detik-detik terakhir seorang Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat mulia, orang yang istimewa, generasi terbaik umat. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama dan para ahli ilmu pernah menyampaikan, di bulan Ramadan ini tidak ada paksaan kita untuk beribadah. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berpura-pura puasa. Tidak ada yang tahu kita bersedekah
atau tidaknya. Tidak ada yang tahu kita bersedekah atau tidaknya. Tidak ada yang tahu kita ngaji Quran. Tidak ada yang tahu kita malam-malam sholat tahajud. Semuanya tidak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa kita untuk datang ke masjid beriktikaf 10 hari. Tidak ada yang memaksa kita untuk banyak sedekah, banyak berinfak, santuni fakir miskin. Tidak ada yang memaksa ini. Akan tetapi semua itu kita lakukan dengan kesadaran. Yang mana kesadaran ini sangatlah mahal. Ada nilai yang mengontrol, walaupun tidak ada CCTV yang mengontrol di dalamnya. Kita melakukan semua itu dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kesadaran. Inilah kekuatan iman. Karena memang pada dasarnya di bulan Ramadan ini sedang ditimpa iman kita. Hidayah Allah diturunkan sebanyak-banyaknya untuk mencapai orang-orang, menjadi barisan orang-orang yang bertakwa. Karena dikatakan dalam ayat puasa, goal daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menambah ketakwaan kita tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud rahimahullah, ketika di penghujung Ramadan, ketika di malam akhir Ramadan, mereka pergi ke masjid. Di masjid itu mereka berteriak, "Man hazal maqbul fanuhanni wa man hazal mahrum fanu'azzi." Wahai kalian yang amalnya diterima, maka aku ucapkan selamat buat kalian. Dan tetapi buat kalian yang amalnya ditolak, maka aku ucapkan bela sungkawa buat kalian. Kalimat-kalimat ini muncul dari seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud. Karena memang inilah yang dikhawatirkan oleh para salafus saleh, orang-orang terdahulu ketika ingin berpisah dengan Ramadan. Meskipun padahal besoknya sudah mau Idul Fitri, padahal besoknya kita sudah mau menikmati hari raya kemenangan, tetapi di malamnya yang menggelayuti hati para sahabat Rasulullah ini adalah kesedihan. Mereka khawatir, berpikir, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka antusias hanya berpikir bahwa amal mereka ini diterima. Mereka antusias apakah amal-amal yang sudah mereka lakukan ini bakal Allah terima atau bakal Allah tolak. Mereka mengkhawatirkan ini semuanya. Inilah yang dirasakan para sahabat-sahabat ketika ingin berpisah di bulan Ramadan. Rasa kegundahan ini, rasa kekhawatiran ini menyelimuti hati para sahabat-sahabat terdahulu, para salafus saleh terdahulu, ketika mereka akan meninggalkan, ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dalam Sunan At-Tirmizi berbicara tentang amal yang diterima ini, dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang tafsir surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau min qulubihim wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka memberikan apa-apa yang telah mereka berikan, dan mereka telah beramal apa-apa yang telah mereka amalkan, tetapi di hati mereka ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran di dalam hati mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka sadar sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka yang takut ini? Apa yang mereka khawatirkan wahai Rasulullah? Amhum qaumu yashrabun al-khamr wa yusriqun? Aisyah bertanya, apakah mereka itu adalah orang-orang yang minum khamar? Apakah mereka itu orang-orang yang mabuk? Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri? Lalu Rasulullah berkata, qala la ya bintas Siddiq. Bukan itu wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Innahum qaumu yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna. Sesungguhnya mereka inilah adalah orang-orang yang sholat,
orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang bersedekah, tetapi mereka yakhafuna ma alla tuqbala minhum a'malahum. Tetapi mereka khawatir apakah amal-amal mereka ini diterima oleh Allah. Yakhafuna alla tuqbala minhum a'malahum. Mereka khawatir, mereka takut apakah mereka ini sholatnya diterima oleh Allah. Hum yusalluna, mereka orang-orang yang sholat, tetapi mereka khawatir apakah sholat mereka diterima oleh Allah. Wa yasumuna, dan mereka adalah orang-orang yang berpuasa, tapi mereka khawatir apakah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasaddaquna, dan mereka adalah orang yang bersedekah, dan mereka khawatir apakah sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah mereka, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Lanjutan ayat berikutnya, Al-Mu'minun ayat 61. Mereka inilah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka akan disegerakan mendapat kebaikan-kebaikan tersebut. Wahum laha sabiqun. Maka Allah jadikan mereka orang yang akan lebih dulu diberikan kebaikan-kebaikan semenjak mulai mereka dari dunia ini. Itu kata Allah. Masya Allah. Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif menceritakan tentang generasi terbaik umat ini, bahwasannya ketika mereka meninggalkan Ramadan, mereka sangat antusias, mereka lebih serius, mereka lebih fokus memikirkan apakah amal mereka diterima. Mereka fokus, lebih antusias memikirkan apakah amal mereka ini diterima oleh Allah, apakah ditolak, melebihi daripada memikirkan beramal, daripada amal itu sendiri. Mereka setelahnya beramal, bukan hanya sekedar beramal, setelah beramal selesai, lewat begitu saja. Tidak, bukan seperti itu. Ada rasa kegundahan di dalam hati mereka. Apakah mereka ini Allah kabulkan? Apakah mereka ini bisa memperbaiki diri mereka ini? Mengkhawatirkan, yang mana rasa kegundahan ini adalah bentuk peduli terhadap kualitas iman, terhadap kualitas amal-amal kita. Itulah yang mereka merasakan. Bandingkan dengan generasi saat ini, Ramadan belum berakhir, namun seakan-akan telah berakhir. Pembicaraan pun sudah berbeda, sudah kembali mengurusi kesibukan urusan dunia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dirasakan para orang-orang terdahulu, yang dirasakan oleh Rasulullah, yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasul, yang dirasakan oleh para salafus saleh ketika ingin meninggalkan Ramadan. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa kegundahan menggelayati hati mereka bahwa amal mereka ini diterima oleh Allah apa tidak, apakah ditolak, apakah diterima. Sebegitu perhatiannya mereka. Ibnu Majah dalam kitab Lataiful Ma'arif menceritakan generasi terbaik umat ini bahwasanya ketika berpisah dengan Ramadan, mereka sangat antusias memikirkan tentang apakah amal mereka itu diterima, apakah ditolak. Jadi ketika beramal, tidak hanya sekedar beramal, lalu selesai tanpa memikirkan amal itu diterima apa tidak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa kegundahan ini, rasa kekhawatiran terhadap diterima atau tidaknya amal ini adalah bentuk peduli kita terhadap iman kita, bentuk peduli terhadap kualitas iman kita, terhadap amal-amal kita. Hasan Al-Bisri mengatakan, orang-orang mukmin jika beramal mereka dengan penuh dengan harap, tetapi orang kafir mereka berbuat kejelekan dengan rasa nyaman. Ini beda kita dan orang mukmin dengan orang kafir, tidaklah sama. Bandingkan dengan generasi saat ini, Ramadan belumlah berakhir, seakan-akan sudah berakhir. Pembicaraan pun sudah berbeda, sudah kembali sibuk dengan urusan dunia. Sudah berapa kali Ramadan kita lalui,
Sudah berapa kali kesempatan yang Allah berikan kita untuk menikmati Ramadan? Sudah berapa usia kita? Namun jika kita hanya berada dengan pola yang sama, dengan iman yang sekadarnya, lalu apa yang kita banggakan kita kembali kepada Rabb nanti? Karena pada dasarnya, sampai di mana kebesaran umat ini? Tidak ada kebesaran umat ini melainkan daripada iman yang mereka miliki. Ramadan akan terus ada di setiap tahunnya hingga akhir zaman, sampai Allah kehendaki. Namun apakah ada yang menjamin kita bisa menikmati kembali Ramadan tahun depan? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka untuk itu, marilah, meskipun ini sudah di penghujung Ramadan, sudah detik-detik terakhir, Ramadan sudah dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam, tidak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki diri. Mungkin di awal dalam penyambutan kita masih banyak kurangnya, mungkin di awal puasa kita masih banyak kelalaiannya. Meski ini sudah di penghujung Ramadan, tidak ada kata terlambat kita untuk memperbaiki iman kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ibadah-ibadah Ramadan kita. Mumpung ini adalah bulan yang suci, bulan di mana Allah turunkan hidayah-hidayahnya, bulan di mana ini adalah bulan tarbiyah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang petinggi muslim. Beliau adalah seorang petinggi muslim di masa dinasti Bani Umayyah. Terukir dalam sejarah akan kebesaran-kebesarannya, yang kita tahu bagaimana kebijaksanaannya, kita tahu bagaimana keadilannya, kita tahu bagaimana kemakmurannya di bawah kemimpinannya. Di saat malam terakhir Ramadan, besok mau Idul Fitri, di malam Ramadannya, di malam terakhir Ramadan tersebut, beliau menuliskan sebuah surat. Beliau memberikan instruksi kenegaraan, yang mana ini akan disebarluaskan ke wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya, yang ini akan dibacakan kepada seluruh masyarakat. Ini adalah berbicara seorang pemimpin Islam, pemimpin muslim yang kita jauh dari itu semuanya. Apa isi surat tersebut? Beliau berpesan, isilah malam terakhir Ramadan ini dengan dua hal. Yang pertama, beliau mengatakan perbanyaklah istighfar. Lalu yang kedua, perbanyaklah bersedekah, sedekah dan sedekah. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Beliau mengatakan, qulu kama qala abukum Adam alaihi salam. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan, yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah zalim terhadap diri kami. Kalaulah tidak karena ampunan-Mu, kalaulah tidak karena rahmat dan kasih sayang-Mu, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, waqulu kama qala Ibrahim alaihi salam. Dan katakanlah sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam, wallazi atma'u ayyaghfirli khati'ati yaumaddin. Dialah Tuhan, dialah Allah yang aku sangat berharap Dia mengampuni dosa-dosaku di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, waqulu kama qala Zunnun alaihi salam. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Istighfar Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim, dan istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Katakanlah itu pesan beliau, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Isilah hari akhir kalian ini, perbanyak sedekah. Kita bisa melihat ini sebagaimana yang diteladankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari sholat asar, yang mana dalam keseharian itu hati beliau diliputi dengan rasa sedih, diliputi dengan rasa kegundahan yang amat mendalam. Pulanglah ia dari masjid habis sholat asar ke rumah,
Sesampainya di rumah, disambutlah dengan istri tercinta Fatimah Zahra dengan rasa penuh perhatian. Dan ditanyalah kepada sang istri, "Wahai kekasihku, mengapa kau tampak sedih? Mengapa wajahmu tampak pucat? Tidak ada keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal besok kita akan merayakan hari kemenangan." Lalu Ali bin Abi Thalib hanya terdiam dan lesu. Lalu tidak lama, Ali bin Abi Thalib meminta pertimbangan sang istri untuk mensedekahkan pangannya, semua pangannya untuk disedekahkan. Dan beliau berkata, hampir 1 bulan penuh kita mendapat pendidikan dari Allah. Hampir 1 bulan penuh kita menahan rasa lapar dan haus, dan itu teramat pedih. Segala puji Allah, alhamdulillah, yang selalu mengisi perut kita, yang selalu dalam keadaan terisi tanpa ada kekurangan apapun. Maka di sore itu, beberapa jam sebelum takbir Idul Fitri berkumandang, Ali bin Abi Thalib sibuk mendorong pedatinya yang berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Dia dorong dari pojok kota ke kota yang lainnya. Dia dorong berkeliling dari pelosok desa ke desa yang lainnya, membagikan gandum dan kurma tadi kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat Rasul. Perbanyak sedekah di malam akhir Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Ramadan ini telah usai, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa amal-amal kita yang harusnya kita lakukan setelah Ramadan ini berakhir? Setelah bulan Ramadan ini telah selesai, apakah amal-amal kita pun selesai? Apakah ketaatan kita hanya sampai di sini? Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, di penghujung ayatnya Allah menyampaikan, walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. 3 yang kita lakukan ketika bulan Ramadan ini telah usai, yang mana ini semua adalah untuk menyambung ketaatan-ketaatan kita yang ada pada bulan Ramadan nanti hingga sampai ke 11 bulan berikutnya, hingga seterusnya, hingga batas usia kita. Yang pertama tadi adalah walitukmilul iddata. Ketika Ramadan berakhir, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, di situ beliau mengatakan, maka niscaya hendaklah mengqadha supaya kita menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan mengqadha di sini, yang mana di dalam ayat 185 ini di bagian atas Allah memberikan rukhsah. Faman kana maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit ataupun dalam keadaan safar, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, mereka berpuasa sebanyak jumlah hari yang mereka tinggalkan, fi ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Dalam ayat ini Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan-keringanan. Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang sakit dan bagi mereka yang sedang melakukan safar dan melakukan perjalanan jauh untuk berbuka puasa. Akan tetapi mereka harus mengqadhanya sebanyak sejumlah hari yang mereka tinggalkan supaya menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan tersebut. Walitukmilul iddata, menyempurnakan bilangan. Lalu selanjutnya apa yang Allah sampaikan di ayat berikutnya? Setelah walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah, banyak-banyaklah bertakbir sambut hari kemenangan. Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan namanya, mengakbarkan namanya, karena kita telah usai beribadah puasa. Dengan kalimat-kalimat takbir, dimulainya munculnya hilal 1 Syawal sampai keesokan harinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri di awal duha, kita dianjurkan untuk terus bertakbir, dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan tetapi di sini kita mengkaji, mengapa Allah memerintahkan kita untuk bertakbir? Mengapa Allah untuk memerintahkan untuk banyak-banyak bertakbir? Yang mana
takbir ini akan bernilai dan bisa jadi tidak menjadi nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna wala tukabbirullah di sini adalah kita selalu mengakbarkan Allah, mentakbirkan Allah, mengagungkan nama Allah. Mengapa? Karena ala ma hadakum. Ya, selanjutnya Allah mengatakan ala ma hadakum, karena selama di bulan Ramadan penuh aku turunkan banyak hidayah. Karena Allah telah memberikan hidayah selama bulan Ramadan kemarin, Allah turunkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan. Allah banyak turunkan hidayah-hidayahnya di bulan suci Ramadan kemarin. Yang mana hidayah ini ada banyak. Ada hidayah kenikmatan iman, ada hidayah penambahan nilai ibadah. Yang pertama, hidayah kenikmatan iman. Banyak kita temui saudara-saudara kita yang bersyahadat di akhir Ramadan. Banyak kita temui saudara-saudara kita yang bersyahadat di bulan Ramadan. Karena mereka terharu, tersentuh hatinya melihat kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, memperdengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana itu membuat hati mereka tersentuh dan mereka bersyahadat. Dan ada juga di selama bulan Ramadan mereka belajar dan terus belajar. Pasca Ramadan mereka bersyahadat. Masya Allah, indahnya Ramadan. Inilah hidayah kenikmatan iman. Lalu yang kedua, hidayah kenikmatan penambahan nilai ibadah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, baik dari segi jumlah maupun tingkat kehusyuan. Bertambah nilai tingkat kehusyuannya ibadahnya. Jadi takbir di sini bukan hanya sekedar takbir di Idul Fitri, datang merayakan sholat lebaran, pakai baju baru, pakai sandal baru, pakai kendaraan baru. Setelah Idul Fitri, selesai takbirnya, selesai ibadahnya, selesai ketaatannya. Bukan seperti itu. Di sini adalah yang Allah turunkan hidayahnya, penambahan nilai ibadah baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebelum banyak kita temukan, sebelum Ramadan dia tidak hanya melaksanakan sholat-sholat wajib. Dengan Ramadan dia tambahi sholatnya dengan melaksanakan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, semua dia tunaikan. Sebelum Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran, di saat Ramadan dia rajin membaca Al-Quran, dia rajin tilawah Al-Quran. Masya Allah, saking menikmatinya, dia cari majelis-majelis taklim, dia cari majelis ilmu, dia cari majelis tahsin, dia cari majelis zikir, dia cari majelis tajwid. Masya Allah, yang tadinya sebelum Ramadan tidak pernah sedekah, di bulan Ramadan mereka tiba-tiba menjadi seorang yang dermawan. Dan itu dia lakukan dengan secara ikhlas dan kenikmatan yang luar biasa mereka rasakan. Ada kebahagiaan di balik itu semua. Nah, inilah yang disebut dengan mereka inilah nanti ketika takbirnya ini berbeda. Takbirnya akan terasa sampai menembus ke hati. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku rindu Ramadan, aku rindu kajian-kajian, aku rindu ceramah-ceramah, aku rindu tilawah Al-Quran, aku rindu tahajud, aku rindu sholat tahajud, aku rindu iktikaf di masjid, aku rindu berbuka, aku rindu sahur. Ya Allah, akan terasa nikmatnya orang-orang yang seperti ini. Nah, inilah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan bahwanya orang yang berhak bertakbir, yang berhak menikmati Idul Fitri, yang berhasil puasanya. Keberhasilan puasa itu tidak dilihat ketika kita sedang bulan Ramadan. Akan tetapi keberhasilan puasa itu bisa terlihat ketika habis Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa cirinya? Orang-orang yang tetap istiqomah, tetap menyambung ketaatan-ketaatan selama Ramadan, dia bawa terus sampai Idul Fitri, bertakbir sampai di bulan Syawal, Ramadan selesai, Syawal selesai, namun dia tetap taat, tetap istiqomah melaksanakan apa-apa yang dia lakukan selama Ramadan, tetap dia bawa. Nah, mereka inilah takbir yang bernilai,
takbir yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar takbir, selesai Idul Fitri, selesai juga takbirnya. Menipis ibadahnya. Bukan seperti itu. Akan tetapi mereka adalah terus bertakbir sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Ini ketika dia sholat. Masya Allah, diawali dengan takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, lalu intikal, takbir lagi Allahu Akbar, ruku, lalu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud, takbir lagi Allahu Akbar, bangun lagi dari sujud, duduk iftirasi, Allahu Akbar, takbir, pindah takbirnya, dibawa kemana? Dibawa ke sholatnya. Dan kita sehari semalam pun mendengarkan takbir sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam zikir, Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus dibawa takbirnya ketika sholat, ketika berzikir. Inilah ala ma hadakum, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, hei banyak-banyaklah bertakbir. Takbir, yang mana takbir ini takbir yang bernilai, yang ada penambahan nilai ibadah. Karena sesungguhnya goal daripada orang-orang berpuasa itu adalah ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya menambah ketakwaan kalian. Aku berikan hidayah, maka supaya menambah ketakwaan kalian. Setidaknya setelah Ramadan ada penambahan dalam ibadah. Di sini juga kita tidak dituntut untuk menambah secara drastis. Tiba-tiba sehabis Ramadan pun kita harus tilawah 30 juz, harus salat sunnah rawatibnya ditunaikan semuanya, harus tahajud tiap malamnya. Tidak. Setidaknya ada penambahan. Mungkin di salat antara salat sunnah qobliyah ba'diyahnya, baru salat sunnah qobliyah subuh yang dia tunaikan. Alhamdulillah. Selama bulan Ramadan dia tilawah Quran, sehabis Ramadan dia tambah bacaan Al-Quran 1 halaman, 2 halaman. Alhamdulillah. Inilah yang dinamakan dengan ketakwaan tadi. Inilah yang disebut orang yang diberi hidayah lalu menambah ketakwaannya, dan inilah yang disebut dengan keberhasilan dia dalam berpuasa. Kalau sebelum Ramadan kita hanya melaksanakan sholat fardu, setelah Ramadan juga hanya setelah sholat fardu, maka tidak perlu Ramadan. Karena sebelum Ramadan pun sama. Maka di sini ada nilai, ada hidayah-hidayah yang Allah turunkan, hidayah penambahan nilai ibadah tadi. Lalu bukan di sini juga bukan diartikan bahwa kita untuk menghukumi diri kita bahwa oh aku gagal puasa, aku gagal Ramadan. Bukan seperti itu. Buktikan saja. Buktikan, kerahkan hati kita untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang baik. Ambil Al-Quran, baca Al-Quran, tunaikan sholat fardu, tunaikan sholat sunnahnya. Kalau belum bisa 5 waktu sholat sunnah rawatibnya, satu-satu terlebih dahulu, tidak masalah. Yang penting ada peningkatan. Mungkin dia hanya mampu melaksanakan sholat qobliyah zuhur dulu, atau ba'diyah zuhur terlebih dahulu. Ini akan lebih baik daripada yang tidak ada peningkatan sama sekali. Jadi jangan menghukumi diri kita bahwa kita gagal puasa, bahwa kita gagal di Ramadan ini. Kita buktikan saja. Sehabis Ramadan, sehabis bulan Syawal, sehabis Idul Fitri, kita tetap istiqomah melestarikan ketaatan kita yang ada di Ramadan, kita bawa ke 11 bulan berikutnya sampai ke batas usia kita nanti. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau semua itu sudah kita dapatkan, maka kata Allah, wala'allakum tashkurun. Banyak-banyaklah bersyukur. Nanti kalau sudah ada rezekinya oleh kenikmatan sholat, akan terasa hati menjadi tenang, keluarga menjadi tentram, pekerjaan lancar, segala urusan-urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu sudah kita dapatkan tadi. Banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur kita diperintahkan oleh Allah, karena memang ini sudah konsep yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini semua,
kenikmatan puasa, kenikmatan beribadah, kenikmatan sholat, kenikmatan sedekah, kenikmatan amal-amal yang baik lainnya. Maka di ujung ayat ini Allah menyampaikan wala'allakum tashkurun, banyak-banyaklah bersyukur. Nanti ketika sudah ada rezekinya karena kenikmatan sholat, hati menjadi tenang, keluarga menjadi tentram, keluarga menjadi damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Semua urusan dilancarkan, semua urusan-urusan dimudahkan, pekerjaan menjadi lancar, dijauhkan dari bala, ya. Karena memang inilah konsep yang diajarkan oleh Al-Quran. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka di penghujung Ramadan ini, sekali lagi izinkan saya menyampaikan, tidak ada kata terlambat untuk beramal. Tetap lakukan amal-amal yang istimewa meskipun Ramadan hanya tinggal beberapa jam lagi. Lakukan amal-amal istimewanya. Tetaplah berbanyak istighfar. Dan Umar bin Abdul Aziz pun tadi menyampaikan, sesungguhnya puasa kita ini memerlukan istighfar. Puasa kita ini memerlukan istighfar yang memberi manfaat dan amal yang memberi syafaat. Mungkin selama berpuasa, selama berpuasa banyak terlubangi oleh panah-panah lisan kita. Selama berpuasa kita banyak ngomongnya. Selama berpuasa kita banyak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selama berpuasa kita banyak mendengar segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka dengan harapan istighfar tadi mampu menambal lubang-lubang kelalaian tadi, mampu menutupi semua kekurangan-kekurangan ibadah kita yang mengurangi nilai puasa tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung Ramadan ini izinkan saya menyampaikan, tidak ada kata terlambat untuk selalu beramal, untuk selalu memberikan amal-amal yang istimewa. Meskipun Ramadan hanya dalam hitungan hari, meskipun Ramadan hanya dalam hitungan jam, tetap lakukanlah amal-amal yang istimewa. Perbanyaklah istighfar sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Perbanyaklah berdoa. Bukankah Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Terlebih lagi ini adalah doanya orang-orang berpuasa. Doa orang berpuasa, kata Rasulullah, tidak ditolak. Dan doa di 10 akhir Ramadan ini dari Aisyah pernah disampaikan bahwasanya untuk kita berdoa di 10 terakhir Ramadan ini apa doanya? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tetaplah kita memperbanyak sedekah kita, memperbanyak infak kita meskipun ini sudah waktunya berakhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang meningkat ketakwaannya, dan semoga di akhirat kelak kita termasuk di barisan-barisan adalah umat Rasulullah, umat yang Allah kehendaki untuk bertemu di jannahnya. Ini saja dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.